lanjut lagi ke materi. Jadi tadi kita sudah mempelajari 1 balancing yang bisa kita kendalikan dengan volume, 2 panning yang kita kontrol dengan panoramiknya. Kemudian yang ketiga adalah equalizer yang kita kendalikan dengan equalizer atau Pro EQ kalau di Studio One. Kemudian yang keempat tadi kita memanage dinamikanya, kita lakukan dengan kompresor dan gate. Yang kelima adalah untuk mengkondisikan dimensi, salah satunya dengan cara reverb, nge-reverb. Bisa juga chorus, bisa juga delay, macam-macam. Tapi saya memilih reverb saja yang akan saya sampaikan. Reverb ini juga salah satu plugin yang berbasis time atau waktu, time base. Jadi ada chorus, ada delay, ada reverb, itu semuanya berbasis waktu. Kalau tadi dinamika gain base, jadi berbasis gain atau volume. Nah, sekarang kita coba ya melakukannya. Kita pilih dulu apakah kita perlu melakukan reverb di insert atau di send. Ya, jadi kita pastikan dulu kita mau di mana. Rencananya yang mau saya EQ adalah yang mau saya reverb adalah yang vokal biar kelihatan banget bedanya sehingga mudah untuk dipahami oleh teman-teman. Sebenarnya tidak ada yang dilarang dan diharuskan asal kita tahu alasannya. Yang penting kita tahu alasannya. Saya memilih untuk menempatkan di send. Nanti reverbnya di sini ya. Kenapa? Karena saya akan meng-EQ dan mengkompres di insert. Saya perlu hasil kompresan ini jalan dari insert ini, data saya jalan ke main. Artinya saya tetap butuh data ini ke main dan saya tetap ingin menggunakan reverb sehingga reverb akan saya kirimkan ke satu channel yang lain. Data akan saya kirimkan ke channel yang lain, di mana di channel itu akan saya beri room reverb, dan saya ingin mengatur proporsinya, seberapa persen saya akan menggunakan data asli saya ke reverb itu, dan seberapa banyak reverb itu akan saya kirim ke main. Gitu, saya pengen ngatur proporsi itu. Selain itu CPU saya juga akan lebih ringan kalau saya menggunakan send. Oke, saya masukkan reverb ke send. Sedikit saya ingin menyisipkan bagian yang tadi di routing belum saya sampaikan. Karena tadi belum ada contohnya ya, sekarang sudah ada contohnya. Jadi di send, teman-teman ini kalau nge-send, ada 2 pilihan. Add boost channel atau add effects channel. Boost itu biasanya dipakai mengontrol beberapa channel dalam satu channel. Oke, misalnya ngeboost adalah dengan cara seperti ini. Misalnya nih, kita pengen jadiin di boost supaya nanti kita naik turuninnya enak, solo mute-nya enak juga, nggak harus satu-satu. Saya pindah ke sini, add boost for selected channel, tab boost 1. Kita cek channel kosong ini ya, ini channel kosongan, apakah ada sinyal. Kalau ada sinyal berarti ini sinyalnya dari drum. Kalau nggak ada berarti kita gagal ngebusin. Dimana? Udah ada kan? Kita solo. Udah masuk semua drumnya nih. Oke, berarti nanti kalau mau mute atau mau solo ya tinggal kesini aja. Lagi apa? Hilang semua drumnya. Hey, lagi karena apa? dikendalikan di sini. Hey, lagi. Nah, sip. Jadi nanti kalau kita mau ngasih efek pun di sini juga bisa. Satu efek buat rame-rame gitu. Saya kirimkan data saya ke efek aja, sendirian aja. Saya taruh di efek channel,
ke samping kanan nih ya. Nih, FX. Ini saya ubah jadi reverb vokal. Gini. Ini tadi drum ya, biar nggak bingung. Drum, boost. Nah, sekarang harusnya sinyal saya udah datang ke sini. Apa? Ada di mana? Saya solo. Hey, lagi apa? Oke, kalau ini biru berarti data dari setelah dikompres dan di EQ ini kita masukkan ke send. Begitu. Oke, kita olah reverbnya karena kita akan belajar reverb atau dimension. Saya masukkan ke insertnya sini. Kalau saya masukkan ke send berarti saya akan ngirim lagi, harus ada outputnya lagi. Nanti kirim-kiriman terus gitu ya, nggak ada hentinya. Oke, saya masukkan ke insert, saya kasih room reverb. Hey, lagi apa? Ada di. Ini harusnya nggak segede ini ya. Ini cuma buat contoh biar terlihat jelas sekali untuk parameternya. Oke, pre delay ini jarak antara si bunyi asli dengan bunyi yang sudah di reverb. Misalnya, kalau saya gedein pre delay-nya, saya jauhin jarak antara bunyi asli dan bunyi roomnya. Mana? Hey, lagi apa? Ada di mana? Hey, Rasa bedanya? lagi apa? Ada di mana? Jadi malah kayak di hutan gitu ya. Hey hey gitu. Jadi hey lagi apa gitu kan. Nah, itu mainannya di pre delay ya. Hey, lagi apa? Ada di mana? Hey, lagi apa? Oke, itu pre delay adalah waktu antara bunyi asli dan bunyi reverb. Kemudian length. Length itu berapa lama reverb itu bertahan dalam dalam seberapa lama reverb itu akan bertahan gitu ya di dalam satu bunyi itu. Kita coba cek length-nya kita 10 detikin aja, 10 minus 10 second. Apa? Ada di mana? Hey, Dengar tapi dikit banget. lagi apa? Saya naikin. Ada di mana? Hey, lagi apa? Makin panjang. Ada di mana? Hey, lagi apa? Makin nggak karuan. Ada di mana? Hey, lagi apa? Ada di mana? Udah nggak karuan ya, kayak gitu. Itu length-nya, misalnya saya taruh di sini aja. Mix ini adalah coba kita lihat. Hey, lagi apa? Ada di mana? Hey, lagi apa? Ada di mana? Hey, lagi apa? Ada di mana? Jadi biasanya yang mix kayak gini itu biasanya sebelum diperlakukan menggunakan knob-knob yang lain dan setelah. Jadi ini sebelum kita masukkan ini pre delay dan length itu kayak gini. Hey, lagi apa? Nah, setelah itu jadi kayak gini. Ada di mana? Jadi ini proporsinya makin ke kanan, yang terdengar makin reverbnya doang, makin yang kita perlakukan ini tadi. Nah, ini ada tipe di sini. Tipe kita boleh milih. Ini large hall, berarti gede banget ruangannya. Ini small room, ruangannya agak kecil. Ini room biasa, ini medium hall. Misalnya kita pakai large hall aja. Bukan ini tentang benar dan salah ya, tapi ini kita sedang belajar, maka saya pilih yang pengaruhnya, dampaknya kerasa sekali biar kita bisa bedain. Nah, setelah di sini room, ini ada settingannya, size. Jadi teman-teman bisa ngebayangin teman-teman ada di ruangan kayak apa sih. Itu yang lebar 50 meter, terus seberapa luasnya, terus seberapa tingginya. Nah, begitu. Dampaknya seperti itu. Terus kita ke geometri dulu ya. Geometri ini kalau teman-teman lihat yang di dalam kotak. Ini di geometri ini ada di dalam kotak ini.
biru, merah. Biru di sini ada biru garis sebenarnya, tapi karena sama-sama biru jadi nggak kelihatan. Kenapa ya nggak dibikin kuning aja ya? Jadi kita bisa kelihat gitu. Nah, ini biru, jadi teman-teman agak kurang kelihatan mungkin. Ini ada biru di sini, ada merah di sini. Ini source-nya. Ya, ini asal bunyinya. Bunyi yang ngomongnya di sini. Ini listener-nya. Kita yang ngedengerin. Ya, kalau ini kita puter-puter, ini distance-nya, dia mengatur jarak. Kita makin dekat dengan sumber bunyi, makin jauh dari sumber bunyi, makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Kemudian ini asimetri, ini buat menggeser. Jadi listener-nya semakin ke kanan. Terus bunyinya tetap di pojok tuh, cuman geser-geser dikit. Listener-nya ke kiri. Tuh. Nah, ini saya taruh di tengah aja listener-nya. Terus plane, ada titik nih di sini. Titiknya ini lebih detail lagi, ada titik dari garis ini. Nah, ini kita ada di atas di tempat yang lebih tinggi. Saat ini lebih di bawah gitu. Ya. Sip. Ini tentang hal-hal yang ada di dalam kotak ini. Terus ada karakter. Kita bisa sama-sama melihat dampaknya ya. Ini lebih ke movement ya, pergerakan. Kita cek ya. Siapa ada di mana? Hey, Kerasa? lagi apa? Nyebar gitu. Nah, ini Lagi apa? Ada di mana? di posisi yang lain lagi. Nah, ini refleksivitasnya, refleksinya. Kita coba cek ya. Lagi apa? Ada di mana? Oh, makin gitu. Ada di mana? Jadi kayak gemanya tuh makin ada gitu ya. Gitu. Coba cek ya. Lagi apa? Ada di mana? Rasakan ya. Lagi apa? Ada di mana? Hey, lagi apa? Oke. Kerasa ya. Oke. Itu reflexivity. Kalau dampness ini kayak diredam gitu loh. Humidity ya. Ini namanya humidity, tapi saya ngerasakan dampaknya kayak diredam. Coba saya buka ya dampness-nya. Lagi apa? Ada di mana? Hey, lagi apa? Makin hilang. Ada di mana? Mix ini adalah bunyi sebelum kita melakukan semua ini tadi. Sebelumnya. Coba ya. Lagi apa? Garing kan? Ada di mana? Hey, lagi apa? Ada di mana? Sana. Hey, lagi apa? Makin room reverb-nya doang yang kerasa. Kita tinggal atur berapa persen. Di mana? Segini cukup ya udah. Lagi apa? Ada di Lock. mana? Sudah. Hey, Kita selesai membuat dimensi. Jadi dimension itu adalah menambahkan ruang. Dan satu lagi yang terakhir adalah interest. Interest itu apa? Interest itu adalah sudut pandang kita, perspektif kita, selera kita, subjektivitas kita yang mendukung hasil mixingan ini. Jadi meskipun kita mixing dengan DAW yang sama, dengan sangat matematis sekali, ada hitung-hitungannya, ada angkanya, tapi ada subjektivitas di setiap tindakan kita, yaitu selera kita sendiri, sudut pandang kita sendiri, alasan-alasan kita yang sudah kita konsepkan tadi. Bagi teman-teman yang pakai Studio One 5, di kanan ini ada listen boost. Saya coba tutup dulu ya, biar enak lihatnya. Mungkin ada yang bingung gitu, ini apa kok beda gitu. Nah, ini kanan, teman-teman lihat ada listen boost di sini. Terus kenapa kok main saya nggak bunyi, misalnya gitu. Kok main saya tiba-tiba nggak bunyi? Nah, ini kan yang bunyi di listen boost semua. Jadi listen boost ini sebenarnya sama sih, seperti dia mengadopsi mixer board yang hardware. Nah, teman-teman bisa setting di sini. Kalau teman-teman terganggu dengan listen boost, hapus saja, klik di sini, maka semuanya langsung ke main di sini. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan listen boost-nya,
ya klik aja di sini. Kalau bisa untuk ngedengerin solonya di sini. Jadi ketika solo dimainkan, dia akan masuknya ke listen boost, bukan ke main. Gitu ya. Ini di mixer, kalau ada yang pernah pakai mixer board yang buat panggung itu ada PFL, ini mirip ya, solonya kayak gini juga. Nah, di sini ada juga bagian pre-fader listener. Pre-fader listen. Jadi tadi teman-teman udah belajar pre-fader dan post-fader. Ini juga sama. Pre-fader ini adalah bunyi asli, raw-nya di sini. Jadi nggak ada mixingan sama sekali. Ya. Terus ini tentang listen boost.